ada jalur langitnya. Strateginya sudah dijalankan, marketingnya sudah dijalankan. Optimal apa enggak? Ya. Iya. Itu sebagai ikhtiar aja, bukan apa namanya? Ya, intinya di mindset kita itu harus ditanamin rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari. Jadi yang pertama, ada dulu nggak nih pembelinya? Produk dia cukup cukup dibutuhkan nggak nih oleh market atau pasar yang ada di sekitar dia? Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level Up People, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan Prasetyo dalam Podcast Indonesia, tempat ngobrol santai yang bikin naik level. Oke. Nah, Level Up People, kita sudah ada beberapa pertanyaan ya, Mas Pras. Ya, ini kayaknya kalau gue dengan lu yang ada di sini kayaknya memang spesifik nih pembahasan kita. Apa tuh? Tentang keuangan. Nanti kalau sama Bistri dan Fajar itu agak berbeda ya. Lebih ke soft skill ya kalau mereka. Kalau itu kayaknya begitu ya. Secara tidak sengaja tuh kayaknya sudah terbentuk terpola seperti itu ya. Punya kalau Samsul sama Pras itu biasa ngurusin duit. Oke, baik Level Up People. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kita akan bahas di hari ini. Ini pas bener nih. Ini episode pertama. Iya. Untuk season 2. Iya. Ini season 2, season pertama. Episode pertama di season 2 ya. Dan apa sih yang berbeda dengan antara season 1 season 2? Ya nggak banyak beda sih sebenarnya ya. Cuman memang kita nanti dari season 1 Level Up People kami sudah banyak belajar dan kemudian lihat pola-pola yang kemudian diharapkan atau diinginkan oleh Level Up People dari email yang masuk, dari komentar-komentar yang masuk, masukan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Maka kami coba menspesifikan di season 2 ini ya, Mas Pras. Di season 2 ini kita akan lebih banyak ngobrol nanti tentang hal-hal yang sesuai dengan apa yang Level Up People inginkan ya. Betul. Itu mungkin ya. Jadi kalau setting sih nggak berubah. Nanti paling ada beberapa kejutan-kejutan di episode berikutnya. Apa tuh? Ada deh pokoknya. Oke, baik. Level Up People, kita lanjut, Mas Pras, kita lanjut ya, bahas beberapa pertanyaan. Karena menariknya ngobrolin tentang finansial, terutama Level Up People yang kami bahas di sini adalah ngomongin tentang bagaimana pengelolaan uang, pengelolaan pemasukan, pengelolaan keuangan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Tapi konteksnya adalah ini untuk Level Up People yang bekerja sebagai karyawan dengan level middle low, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak begini, harusnya kita ada investasi begini. Bentar. Ini kita bahas yang untuk middle low, gitu ya, Mas Pras ya. Jadi untuk yang middle low bisa jadi kita belum bahas tentang investasi yang hal-hal yang mungkin kompleks dalam konteks bahkan finansial. dari pemasukannya pun udah. Iya, bahkan dari pemasukan pun dari kompleks awal sih pun sebenarnya. Iya. Dari pemasukan juga kompleks gitu ya. Jadi kita tidak membahas di sini tentang investasi yang besar, bagaimana cara investasi ini, saham lah, yang kemudian lain-lain. Nah, kita bahas yang ringan-ringan aja. Oke. Sip. Nah, Mas Pras, ini ada satu pertanyaan. Kalau bentar disclaimer. Ini jangan saya yang jawab ya, Pak Hatta juga ikut jawab ya. Iya. Jadi Oke. Dua-duanya sebagai narasumber, jangan saya doang. Sip, kita host berdua, narasumber berdua. Betul. Ya. Oke, ada pertanyaan yang masuk Mas Pras di tempat saya gitu ya. Mas, bagaimana cara mengatur gaji yang sisa 650.000 untuk sebulan? Anak 2 SMA dan MI. Suami bilangnya cukupkan. Wah, ini cukupkan nih. Oke, cukupkan. SMA dan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Itu apa? SMP ya? MI ya, madrasah. Oke, kemudian suami bilang cukupkan. Emang lebih tinggal segitu. Ini maksudnya apa nih? Butuh beras, makan, bayar listrik, air mineral, PDAM,
sebagai istri, ini berarti istrinya nih. Sebagai istri sudah bantu usaha jualan tapi sepi. Yang saya butuhkan supaya pemasarannya berjalan. Karena itulah yang menjadi kendalanya. Oke. Kalau saya lihat ada 2 pertanyaan nih, Mas Pras, dari yang ibu ini tulis. Walaupun mungkin pakai handphone ya, jadi ada beberapa tipe yang agak sulit di ini. Saya berasumsi aja nih. Ya, berasumsi membaca yang tipenya. Nah, kalau saya lihat ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, gimana ngelola gaji yang sisa? Nah, kalau ini sisa asumsinya berarti kan sudah terpakai yang lain kan? Berarti bukan 650.000 nih gajinya. Asumsinya karena dia bilangnya yang sisa 650.000 untuk sebulan. Anak 2 ya, sekolah, satunya SMA, satunya MI. Kemudian untuk beli beras, bayar listrik, air, PDAM dan lain-lain. Nah, itu intinya, itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana cara meningkatkan pemasaran dari jualan yang sepi. Oke. Kita bahas. Baru pertanyaan pertama udah langsung mikir ini. Oke, aku dulu ya. Aku melihatnya ada 2 kan tadi. Asumsinya ya, ini untuk ibu yang mengirimkan ini di email kami. Saya nggak sebut namanya ya, mohon izin. Poinnya adalah kalau saya lihat yang pertama, asumsi saya karena tulisnya sisa 650.000, artinya tidak 650.000 gajinya, tapi itu sisa. Artinya sudah, yang lain mungkin sudah terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan. Oke. Nah, sisa 650.000 bagaimana dipakai untuk sekolah dan lain-lain. Kalau gini, poinnya gini, level people. Kalau memang ternyata uang kita nggak cukup, kita nggak bisa paksakan untuk mengatur sedemikian rupa. Kalau memang nggak cukup, artinya apa? Ya memang kita perlu ada penambahan atau kita perlu mencari tambahan. Itu poinnya. Kenapa? Karena ya kalau nggak cukup ya nggak cukup aja. Gitu. Jadi mau dipaksa diutak-atik ya memang juga nggak cukup gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan pokok itu sesuatu yang tidak bisa digeser, nggak bisa ditawar-tawar gitu, nggak ya. bisa diganti. Anak sekolah, ya pilihannya, mohon izin ya, mohon maaf ya, ini saya kan pembahasan ya. Ya pilihannya ya nggak sekolah atau sekolah. Ya, tapi memang harus sekolah kan, bagaimanapun anak ya perlu sekolah. Ya berarti bayarannya nggak bisa kita utak-atik, kecuali memungkinkan untuk ibu ini atau level people, mudah-mudahan tidak ada yang punya kondisi yang sama gitu ya. Kecuali untuk ibu ini bisa datang ke sekolahnya dan meminta bantuan keringanan. Itu memungkinkan tuh. Ya, itu memungkinkan. Jadi datang ke sekolah, biasanya bisa nego tuh dengan sekolah, saya mampunya segini dan seterusnya, atau mungkin beberapa kan minta surat keterangan tidak mampu SKM, ya. Tidak mampu di kelurahan ya, atau di kelurahan atau RTW, RW. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, diusahakan. Jadi mengusahakan untuk keringanan. Yes. Jadi ada hal yang kita lakukan dulu untuk usaha optimal yang bisa untuk mengatasi situasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah ya kalau kita lihat konteks makan kan nggak bisa digeser lagi ya. Kalau memang makannya sudah bisa lah. Ya udah segitu aja gitu. Nah, palingnya tadi pertanyaan kedua nyambungnya pertanyaan kedua, dia berusaha ada jualan tapi pemasarannya sepi. Nah, kalau ini mungkin sudut pandangnya Pras nih. Nih kayak pening nih juga nih. Karena di tim saya itu ada jalur langitnya. Strateginya sudah dijalankan, marketingnya sudah dijalankan. Optimal apa enggak? Ya. Iya. Itu sebagai ikhtiar aja, bukan apa namanya. Ya, intinya di mindset kita itu harus ditanamin rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari marketing. Marketing itu hanya jalan ikhtiar, jalan usaha. Yes, betul. Bukan dengan cara begini pasti sukses, dengan cara gini pasti berhasil. Enggak. Berhasil atau tidak itu urusan Allah. Iya. Jadi serahkan hasilnya ke Allah gitu. Kalau saya ditanamin seperti itu. Iya. Ditanamin seperti itu. Diikuti dengan tawakal gitu ya. Iya, betul. Ikhtiar aja bukan berarti dia dengan cara marketing ini bisa berhasil, berarti saya juga bisa berhasil. Belum tentu. Iya. Bisa jadi memang Allah takdirkan dia berhasil dengan cara itu. Iya, betul. Pertama pasrahkan hasilnya.
optimalkan lagi apa-apa yang belum diusahakan. Iya. Apa-apa yang belum, misalkan oh iya ternyata saya belum, misalkan jualannya jualan baju. Oh iya saya belum nawarin ke teman-teman anak-anak saya misalkan. Misalkan oh saya belum nawarin ke tetangga-tetangga saya. Oh saya belum nawarin ke siapa yang dikenalnya di WA, di status WA, mau nggak gitu. Di situ sudah optimal atau belum? Dioptimalkan ke situnya dulu. Iya. Tapi jangan terlalu ngoyo bahwa ini harus berhasil. Nanti apa namanya ya? Pikiran kita jadi tegang. Nah, kita perlu santai ya. Iya, supaya ide-ide lainnya lebih bisa muncul. Apalagi ya. Gitu. Marketingnya di situ untuk ikhtiar aja, sisanya udah pasrahin aja ya. Iya. Ini sayangnya kan ibunya nggak bilang ya usahanya apa sih ya. Kalau usahanya kita tahu apa kan kita bisa lihat oh kira-kira apa yang cocok itu apa. Nah tapi yang kedua kalau saya sambung dari Mas Pras bilang tadi kan ada dua ya yang saya tangkap tadi, usaha, ikhtiar, dan kemudian tawakal. Nah kemudian tapi pertanyaannya ikhtiarnya itu sudah optimal atau belum? Gitu ya. Nah kita lihat nih sisi-sisi ikhtiarnya gitu ya. Misal karena ini agak susah karena dia nggak kasih tahu nih dia jualan apa. Iya nggak spesifik. Nggak spesifik. Oke. Tapi poinnya adalah coba dilihat yang kita jual itu, yang kita usahakan itu betul-betul ada pasarnya atau enggak. Oh ya. Ini secara akal dulu ya. Kalau secara tawakal ya sudah itu kita berserah diri. Tapi secara logik dulu kita lihat yang dijual itu ada pasarnya atau enggak. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya tinggal di sebuah tempat itu ya, tempatnya di pojok itu nggak ada orang lewat, ya orang bilang apa jalan buntu, ya, atau ada juga bilang jalan mati, jalan buntu, udah stop di situ dia. Nah nggak ada orang lalu lalang di situ, dia buka warung di situ, tetangganya mungkin nggak jarang lewatin rumah situ, ya bisa jadi kemungkinan sepi, gitu ya. Ini contoh ya, logika aja ini. Artinya apa? Kita juga perlu melihat kemungkinan pasar ada atau enggak di sekitar dia. Pasar dalam konteks ini adalah ada enggak pembeli yang mau membeli yang membutuhkan produknya dia. Saya misalnya dijual apa? Pisang goreng gitu. Pisang goreng. Oke. Ada enggak orang-orang yang memang pengen atau di waktu tertentu mereka pengen pisang goreng? Yang tahu ada di rumahnya dia, gitu ya. Jadi yang pertama, ada dulu enggak nih pembelinya? Produk dia cukup dibutuhkan nggak nih oleh market atau pasar yang ada di sekitar dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pisang goreng mah umum, orang suka gorengan sore-sore gitu ya. Apalagi sekarang nih sore-sore hujan gitu, orang senang makan gorengan, minum teh panas gitu ya. Pertanyaan kedua, orang tahu nggak tempat dia? Orang tahu nggak dia jualan pisang goreng? Ya kan? Kalau orang nggak tahu dia jualan pisang goreng, dia nggak pasang misalnya apa tulisan kah, atau dia nggak ngasih tahu kah, atau itu orang nggak akan tahu. Ya orang nggak tahu kalau dia di situ jualan pisang goreng. Orang bisa jadi butuh, aduh pengen banget ya makan pisang goreng nih, kayaknya sore-sore enak nih ambil minum teh panas gitu ya. Tapi orang nggak tahu kalau di sebelah rumahnya lu jual pisang goreng. Pemasaran kan jadinya gitu ya. Maka ya sama aja nggak akan laku tuh gitu. Nah jadi dua poin ini kalau saya melihatnya, satu dia lihat nggak lingkaran dia atau market dia atau bukan market, networknya dia gitu ya mungkin sama ibu-ibu kah, ya biasa kalau anaknya sekolah kan mungkin sama orang tua murid kah gitu ya, ada nggak yang butuhkan produknya dia. Saya ambil contoh sederhana, waktu istri saya waktu itu pernah beli nasi kebuli. Nasi kebuli, tapi dia bentuknya masih mentahan. Jadi sudah dengan bumbu dijual di satu paket gitu. Jadi kita tinggal masak gitu. Nah, itu enak banget, Pras. Enak banget. Saya bilang ini beli di mana? Kayaknya jarang-jarang ketemu yang kayak begini gitu. Tahu dari mana? Dari orang tua murid. Temen, sebenarnya bukan temen, enggak pernah ketemu juga, tapi di grup orang tua murid kan biasa ada tuh. Nah, ada tuh yang berusaha untuk menjapri
gitu. Kan nggak boleh jualan di grup kan? Oke. Tapi kemudian Japri, saya orang tua dari saya mama ini, nama kan biasa kan panggil bunda siapa nama anaknya kan? Bunda ini yang sama apa di kelas ini juga. Nah, saya punya produk ini siapa tahu butuh dan lain-lain. Apa yang dia lakukan adalah ngasih tahu, kalau butuh ini ada gue loh, gitu. Gitu kan? Nah, pertanyaannya menjawab yang tadi sudah dilakukan atau belum? Ini contoh ya, bisa jadi dengan ide-ide kreatif lainnya. Jadi saya jadi ingat masa lalu saya nih. Nah, gimana? Sekitar tahun 2008 itu saya buka counter HP. Counter HP, ya. Counter. Bukan counter HP di jalanan. Justru karena itu buka counter HP pun apa ya namanya? Dipaksa. Karena ada modal 800.000. Ini gimana caranya bisa berputar gitu? Saya tanya senior saya gini. Pokoknya kata senior saya, pokoknya gue nggak mau tahu itu duit besok udah harus jadi usaha. Gue nggak mau denger minggu depan, bulan depan, gue nggak mau denger itu. Gue mau taunya besok lu kasih kabar ke gue itu uang udah berbentuk usaha. Terserah apa aja. Oke. Mikir kita. Usaha apa? Bikin counter HP, etalasenya belum, HP-nya belum, segala macam. 800.000 mah nggak cukup atuh kan? Itu 800.000 nggak cukup. Tapi saya jadiin beliin ya jualan pulsa juga, tapi pulsanya doang. Oh oke, iya, bisa. Itu sangat cukup. Iya, jual pulsa aja kan? Iya betul. Nggak sama counter ininya kan? Nggak sama itunya. Iya. Udah udah beli pulsanya. Akhirnya, Mas, saya sudah buka counter tapi nggak pakai tempat. Oke. Ya udah, jualin barangnya. Akhirnya saya jualin. Caranya, saya datengin teman-teman saya, teman-teman nongkrong, minta nomor dong. Waktu itu belum ada WA, waktu itu masih SMS. Minta nomor dong, kasih tak. Saya kasih nomor saya kan, saya kirimin tak. Kalau minta pulsa, kalau kau butuh pulsa, SMS saja. Bayarnya ntar malam. Ntar malam gue tagih. Saya bilang gitu ke dia. Iya. Wah, serius nih? Iya, lu butuh pulsa, lu SMS, gue kirim, ntar malam gue tagih. Malamnya gue tagih. Wah, enak nih. Oke. Iya, jadi bisa bisa bayar belakangan ya. Iya. Oke. Berikut ke teman-teman lainnya juga begitu. Laku, Pak. Ya. Sampai akhirnya. Artinya tapi kan dikasih tahu dulu kan, lu kalau butuh ini gua ya. Makanya saya jadi gitu teringat sama masalah saya kasih tahu dulu. Saya kasih tahu dulu kalau saya buka usaha. Sampai akhirnya saya dijuluki counter keliling. Itu pernah terjadi. Nggak perlu ada counternya, tapi kita punya produknya dan kita kemudian bisa menyampaikan ke network kita. Iya. Gitu ya, ke orang-orang yang kita kenal dulu kan. Orang yang kita kenal dulu. Oke. Bisa jadi nanti dia juga kalau ada temennya lagi yang lu nggak kenal, betul. dia ngasih tahu gitu. Ada pacarnya gitu. Ini buat bokin gua, tolong isiin dulu. Oh iya. Ada kayak gitu. Oke. Nah, itu level people ya. Jadi poinnya untuk ibu mudah-mudahan mendengarkan. Nah, poinnya adalah kalau mau naikin, coba cek dulu karena tidak spesifik, kami agak susah juga untuk mencari atau membantu untuk menjawab apa gitu ya. Tapi nanti coba kita diskusi di email ya Bu, karena Ibu sudah email, nanti kita akan jawab di email. Nah, tapi poinnya di situ, level people. Ini yang bisa kita lakukan. Poin pertama adalah tadi ya, kalau memang uangnya nggak cukup, yang mau diatur gimana pun nggak bisa. Ya udah, kalau begitu fokusnya di mana? Fokusnya di menambah pemasukan. Gitu ya, ditambah pemasukan. Karena ada dua, rekan-rekan sekalian, level people, ada dua poin yang perlu kita pahami bahwa memanage atau mengelola keuangan dengan mengelola pendapatan atau menambah pendapatan itu dua hal yang berbeda. Mengelola keuangan, uangnya sudah ada, kita kelola. Nggak cukup, diapain juga nggak bisa. Ya udah, berarti kita fokus dulu ke gimana nambah duitnya. Gitu ya. Nah, Ibu tadi sudah punya usaha tapi belum laku-laku, coba cek deh usahanya itu satu dibutuhin atau enggak sama orang banyak. Karena bisa jadi kita pernah bahas di yang sebelumnya kalau nggak salah ya, itu episode sebelumnya itu
bisa jadi kita punya sesuatu tapi sebenarnya cuma kita butuh, orang lain mungkin nggak butuh. Nah, kita perlu lihat apa yang kita punya dan orang lain juga butuh. Atau kalau memang kita agak lebih canggih dikit nih gitu ya, kita bisa memunculkan kebutuhan orang lain. Dia mungkin nggak sadar bahwa dia butuh. Tapi kita bisa memunculkan kebutuhan orang lain. Nah, ini makanya saya bilang itu kalau sudah agak lebih canggih gitu kan. Tapi kalau yang basic banget, minimal kita coba ngelihat cek dulu pasar itu lagi butuh apa, maka kita sediakan itu lebih mudah daripada yang tadi yang kedua itu udah jago sih. Iya, makanya kemudian tadi kan kalau sudah lebih canggih ya. Tapi poinnya adalah itu. Silakan cek lagi dalam diri apa yang kita punya gitu ya. Yang kemampuan kita kah, kemudian atau pengalaman kita kah yang bisa kita monetize, yang bisa kita jual sehingga kita dapat penghasilan tambahan. Dikonvert jadi uang. Ya, kemampuan kita. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Bu. Semoga rezekinya makin bertambah. Amin, semoga dimudahkan rezekinya ya. Oke, kita lihat nextnya apa lagi nih, Pras? Waktu itu ada pertanyaan tuh Pak, yang di ini ya, yang di komentar. Ya. Di komen pertanyaan gitu ya. Apa namanya? Saya cek dulu. Yang ngelola duit itu suami atau istri? Ya, bentar. Oke. Ya, saya dapat gaji nih. Ini suami kayak yang nanya nih. Bagusnya saya sebagai suami yang kelola atau saya kasih ke istri yang kelola? Kalau dicek ke teman-temannya katanya sih istrinya ya, istri yang kelola. Semua gaji dikasih ke istrinya. Cuman dia punya masalahnya apa? Istrinya nggak jago ngatur duit, gitu. Nah, gimana? Itu suami ya? Itu yang nanya? Bukan, itu suami yang nanya. Oh, saya kira istri. Bukan, itu suaminya yang nanya. Kemudian maaf. Dia ini ke istrinya. Nah, mungkin ya. Kan kita nggak tahu namanya agak aneh-aneh gitu kan. Iya pakai namanya. Ini asumsi level people ya. Oke lah, tapi apapun inti pertanyaannya itulah ya. Yang ngelola siapa? Oke, level people. Kalau nanti Pras sambung ya, pengalaman Pras gimana? Kalau jawaban saya adalah terserah. Tapi dikomunikasikan dengan pasangannya. Ya, dikomunikasikan dengan pasangannya. Siapa yang akan atur uang nih? Saya atau istri atau memang kita split? Contoh, kalau saya split. Split itu apa? Keuangan yang memang untuk rumah tangga ya, untuk makan, untuk untuk perputaran di rumah tangga lah. Ya di rumah gitu ya. Makan, kemudian ya beli perlengkapan, beli sabun dan segala macam, itu saya kasih ke istri. Istri yang kelola. Jadi ada uang yang kemudian setiap bulannya sudah di-plotting, ini untuk kebutuhan bulanan. Gitu ya, makan sehari-hari, beli sabun, beli ya untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya, itu sudah di istri. Nah, adapun keuangan lain gitu ya, yang pengeluaran yang tidak inventarisir, bukan tidak inventarisir, tapi tidak rutin ya, itu di saya. Misal, anak tiba-tiba ada kebutuhan ini yang memang tidak terbudgetin sebelumnya, maka itu ada di budgetnya saya. Gitu. Kalau saya dengan istri saya split. Ya, ada yang memang dia atur, ada yang memang saya atur. Ada dia atur tuh yang rutin, yang saya atur itu yang nggak rutin. Nah, itu seperti itu misalnya. Boleh aja gitu. Tapi intinya di kesepakatan. Kita ngobrol sama pasangan, terbuka ya sama pasangan. Kita ngobrol sama pasangan, deal, ngatur uang siapa. Ada juga waktu awal nikah istri saya bilang, waktu itu panggilnya belum ayah ya, belum ada anak waktu itu ya, masih Kak waktu itu. Kak, aduh nggak pinter nih ngatur duit, ya udah ini aja deh, kasih secukupnya yang untuk belanja aja, nanti dia diminta kalau memang butuh apa minta, ya udah. Jadi awal nikah saya gitu, Pras. Awal nikah full uang saya yang pegang, butuh apa minta, nanti saya keluarkan. Nah, tapi lama-kelamaan sudah mulai biasa ya, mak ya, sudah mulai pakai amplop nih. Ada amplop nih, dulu kan ada amplop ya, amplop untuk uang ini, amplop untuk uang ini. Udah mulai ini coba masukin di amplop. Nah, itu untuk yang rutin. Gitu. Nah, sekarang udah bisa ngelola sendiri. Jadi semuanya dikasih? Enggak. Yang tadi split tadi, tapi sudah bisa ngelola untuk yang rutin tadi sudah bisa kelola sendiri. Gitu. Sama kan sudah punya ini juga kan, usaha
ini boleh spill ya, usaha cakalang Oma ya. Jadi sudah belajar untuk itu. Tapi itu tinggal dikomunikasikan. Kalau Pras gimana? Kalau saya awal-awal itu saya ajarin istri. Karena umumnya di Indonesia kan istri yang pegang. Ya. Jadi cuman saya kasih tahu pengelolaannya 721 nih. Ya, diajarin ya 721-nya. Diajarin. Ya. Ini gini, ini gini. Monggo, silakan diatur. Nggak bisa. Akhirnya saya tarik, ya udah. Kalau nggak bisa, boncos terus, malah jadi sebelum waktunya habis malah jadi habis duluan. Ya. Waktu itu pernah di tanggal 27 Agak kalau dekat salah. sedikit, sorry. Di tanggal 27 udah habis atau di tanggal 26 gitu udah habis. Aduh, saya kan ribet juga ya. Harus nyari lagi nih jadinya. Ya. Ya udah, akhirnya ya udah. Ini saya tarik ya. Biar saya yang kelola. Ya udah, ayah aja yang kelola. Ya, saya kelola. Baru saya yang kelola, Pak. Oke. Jadi intinya gini. Siapa yang pandai mengelola uang, dia yang pegang. Daripada boncos terus. Ya. Suaminya yang nyari uang juga jadi sepaneng. Ya kan, jadi panas kepala nih. Belum waktunya habis sudah habis. Gitu. Wah, iya kan, belum waktunya habis. Ya udah, mendingan siapa yang bisa kelola dia yang kelola gitu aja. Ya. Intinya. Jadi kalau kebetulan yang bisa kelola di rumah adalah saya. Jadi waktu itu saya ajarin nggak bisa juga, dianya pusing juga. Ya udah saya ambil. Yang saya kasih itu uang makannya aja. Oke. Uang kehidupan sehari-hari. Ya. Ini uang kehidupan sehari-hari buat makan, malah buat makan doang. Yang kayak beli sabun habis itu dari saya juga gitu. Oke. Ini uang makan untuk sebulan. Waktu itu belum ada dompet disiplin tuh. Oke. Belum ada dompet disiplin, pokoknya udah saya kasih aja nih. Pokoknya ini untuk sebulan lah gitu. Ambil sehari sekian, sekali sekian. Karena kan udah perhitungan nih. Yeah. Dihitung sehari kita cuma butuh segini untuk makan. Oke. Berarti segitu per hari dikali 30. 30. Ya udah saya kasih. Artinya rutin untuk makan sudah dikasih gitu ya. Ternyata diambilnya kadang-kadang lebih. Misalkan sehari harusnya 70 atau 80 ribu atau 50 ribu lah gampangnya lah ya. Sehari 50 ribu. Ternyata yang diambil 60 ribu dari harusnya 50 ribu diambil 60 ribu. Ini kan akhirnya sebelum 30 hari udah kegerus ya. Iya. Ini masih kegerus juga padahal lu cuma biaya sehari-hari. Akhirnya saya cari di marketplace dompet disiplin, ketemu ada tuh yang untuk harian. Iya, yang sudah itu ya. Itu. Udah ini untuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Iya. Sehari udah tanggal 1 aja. Iya. Kan cukup nggak cukup pokoknya itu dipakai gitu ya. Karena perhitungannya segitu. Iya. Kalau dihitung misalkan sehari 200 ribu, ya udah saya cari gitu misalkan. Tapi kan nggak mungkin 200 ribu kalau saya keluarga kecil, masih keluarga kecil. Nggak nyampe 200 ribu. Begitu anak masih satu kan? Iya, anak masih satu. Masih ini doang, ya. Iya. Waktu itu kalau seandainya dia bilang 100 ribu, 150 ribu ya saya usahakan carikan. Cuman kan nggak sampai segitu. Ya udah mintanya segitu, secara perhitungan cukup segitu. Ya udah saya kasih segitu. Iya. Nanti kalau udah nggak cukup ngomong, ditambahin. Tapi artinya lagi. Kan kebutuhan-kebutuhan lain, ya berarti tetap yang pegang ya. Kalau seandainya minta ada butuh, ayah mau beli sendal, ya udah copot, udah apa, ya udah. Tapi jangan sampai ganggu dana cadangan, karena dana cadangan kan sudah. Iya, itu sudah di-plotting udah. Saya mikir lagi, dapat dari mana lagi ya, gitu. Saya cariin. Yang penting nggak ganggu itu. Dana cadangan. Iya betul. Sip, thank you, Res. Jadi itu level people ya. Intinya siapa yang mau megang, suami atau istri, ya dibicarakan. Itu bisa siapa saja dibicarakan, gitu ya, didiskusikan. Dan sekali lagi level people untuk yang mungkin baru join di tengah-tengah nih ya. Nah ini untuk yang middle low ya. Kita ngobrolnya teman-teman level people yang bekerja jadi karyawan kah itu, atau mungkin ibu rumah tangga kah, yang memang penghasilannya middle low. Bagaimana cara cukup-cukupin ya untuk bisa mengatur keuangan, atau kalaupun nggak cukup, nggak usah dipaksain. Fokusnya di gimana nambahin. Dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Ya boleh nonton di episode sebelumnya tuh. Buat list gitu ya, buat list
kemampuan kita, ya kebiasaan kita, pengalaman kita yang memang itu bisa dijadikan atau dikonversi menjadi penghasilan. Oke, sip. Ada lagi yang, tapi ini bukan nanya, ini konfirmasi kayaknya, yang sapi, Pras. Sapi. Nah, ada yang boleh nggak dana cadangan itu bentuknya sapi? Ada kan di komentar tuh, ada. Di komentar tuh ya. Sebenarnya udah saya jawab juga sih. Sudah dijawab juga, cuman kita nggak apa-apa, kita angkat di sini supaya level people lebih luas ya. Iya, siapa tahu ada yang nggak baca. Bagus. Kalau memang bisa itu kan namanya investasi ya. Bagus karena harga sapi itu nanti makin kita beli mungkin murah, nanti kemudian dia sudah besar kita jual lagi itu bisa jauh lebih mahal gitu ya. Nah, cuman yang perlu diingat adalah yang namanya dana cadangan itu dia perlu ada cadangan yang liquid yang bisa kalau memang dia darurat dibutuhkan dia bisa cepat diuangkan. Ya, betul. Memang paling aman sih memang bentuknya ya tabungannya uang gitu ya, bukan bentuk emas kah, bukan bentuk lain. Walaupun emas juga saat ini bisa dibilang liquid karena sebenarnya kita cepat kalau sehari juga kita bisa cairkan gitu ya. Nah, tapi intinya kalau ini sapi kan jualnya lama ya. Apalagi bukan pas Idul Adha. Nah, itu perlu waktu. Jadi bukan tidak boleh, silahkan, bagus malah karena itu masuknya investasi. Dia punya sapi yang kemudian mungkin dia beli beberapa gitu. Tapi poinnya adalah tetap ada cash yang dipegang. Itu. Tambahan dari saya gini. Setuju tadi sama Pak Hatta kalau kita perlu ada dana cash yang bisa dipegang. Ya walaupun masih dalam rekening nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya. Yang penting bisa langsung diambil gitu saat itu juga, walaupun butuh ke ATM dulu. Intinya harus ada yang bisa diambil. Ini setidaknya ada ketenangan di sini. Ngelihat jumlah nominal, ada dana cadangan, alhamdulillah. Ada cadangan ya. Ada ketenangan di situ. Iya. Kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nggak pernah tahu dan nggak akan pernah tahu. Yes. Ini sudah sempat juga kita bahas di Q&A sebelumnya tuh. Kita nggak pernah tahu tuh ada apa di depan gitu ya. Iya. Sapi kalau terjadi penyakit pada sapi terus sapinya mati. Iya, itu juga benar ya. Kita kan nggak tahu. Makhluk hidup ya. Kalau semuanya dijadikan dana cadangannya dalam bentuk sapi semua. Ya. Kena penyakit aja semua ya. Nah. Stres matang itu. Jadi harus ada yang bentuk cash setidaknya bahkan kalau nggak usah penyakit lah, misalkan lagi butuh buru-buru nih. Iya, nggak bisa kalau buru-buru. Lagi butuh. Anak sakit, BPJS ada kok, bisa pakai BPJS. Iya, tapi hari Minggu. Ya. Mau kemana? Ya. Puskesmas tutup. Ya, betul. Butuh ke klinik 24 jam. Butuh bayar dong. Butuh bayar, betul. Masa pakai uang sehari-hari, uang buat makan? Nggak mungkin. Ya. Mau jual sapi hari itu juga langsung cair. Langsung cair, nggak ada. Ya ditawar murah nanti. Betul. Bukan pasarannya. Nah, berapa? Yang butuh berapa? Wah, berapa sampai sih? Misalkan 15 atau 20 juta. 15 juta. Ditawar 10 juta. Ya udah nggak apa-apa lah, jadi rugi. Jadi rugi kan. Betul. Yes, betul. Jadi itu poinnya ya, level people yang bertanya sudah jawab juga sih di komentar. Ini kita sampaikan juga untuk supaya kita bisa lebih banyak yang paham. Oke. Jadi intinya liquid ya. Mudah dicairkan. Oke, ada pertanyaan apa lagi, Pras? Di dalam sini kita cek lagi ya level people. Ini sambil lihat-lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang memang belum terjawab sebelumnya. Kita coba jawab. Ini ada yang tanya. Oke, ini sudah dijawab begitu. Sudah sih kayaknya semua ya. Sudah semua. Dengan gaji 3-4 juta apa bisa mulai investasi? Wah. Sudah pernah kita jawab ya kalau nggak salah, belum ya? Belum kayaknya. Gaji 3-4 juta apa bisa mulai investasi? Kalau nggak salah sih belum dijawab, tapi mirip-mirip dengan itu kita pernah jawab di Q&A sebelumnya. Poinnya adalah jadi investasi itu
satu, kebutuhan utama sudah beres, terpenuhi. Dua, dana cadangan pemenuhannya sudah masuk. Maksudnya gimana pemenuhannya sudah masuk? Gaji 4 juta. Kebutuhan bulanan kita let's say misalnya 2 juta. Contoh, jangan protes dulu ya. Jangan protes dulu. Misal 2 juta, ada spare 1 juta nih. Oke. Sedangkan kita punya target uang cadangan atau uang darurat ya. Dana darurat itu misalnya 20 juta lah, 20 juta. 20 juta. Let's say 20 juta misalnya. Ya sudah, berarti 1 juta itu perlu kita tabung apakah 20% dari 1 juta ya misalnya. Contoh, atau misalnya setengahnya 500.000 kita tabung-tabung. Jadi itu untuk memenuhi si 20 juta dana darurat tadi. Sisanya 500.000 nganggur nih. Beneran nganggur. Kalau beneran nganggur boleh investasi. Gitu ya. Jadi boleh nggak diinvestasi kita boleh nggak mulai investasi dengan gaji yang 3-4 juta? Pertanyaannya dibalikin lagi. Cukup nggak buat kebutuhan hidup sehari-hari? Sudah beres, kemudian dana darurat sudah disisihkan, ada sisa baru ngomongin investasi. Oh. Gitu ya. Kalau saya dari POV saya ya. Investasi itu belakang. Kalau saya di belakang. Iya, sama kan tadi belakang juga. Investasi itu setelah dana cadangan sudah terkumpul. Dana cadangan sudah terkumpul, misalkan dana cadangan yang harus dikumpulkan adalah 20 juta. Ya udah 20 juta sudah terkumpul, baru investasi. Beresin itu dulu ya. Beresin itu dulu. Jadi fokusnya ke situ terus. Mempercepat itu terkumpul. Ya. Mempercepat itu terkumpul, gimana caranya itu terkumpul? Udah terkumpul baru investasi. Jadi uang dingin karena sudah terkumpul. Uang dingin ini investasi. Karena apa? Investasi kan apa namanya? Apalagi ini investasinya apa dulu nih? Misalkan saham, berarti kan apa namanya? High risk, high return. Resikonya tinggi. Ya, tapi returnnya juga banyak. Returnnya juga banyak. Tapi ya kita ambil resikonya yang tinggi. Resikonya tinggi artinya kan tidak selamanya ini untung, bisa jadi lagi turun. Sekarang kalau kita nggak punya dana cadangan, karena ini pernah terjadi di saya belum punya dana cadangan, saya langsung investasi. Iya. Saya nggak punya dana cadangan, langsung investasi. Pas lagi butuh, kebetulan itu lagi turun. Rugi. Butuh nggak butuh ya? Iya, mau ya, terpaksa kan. Iya gitu. Lagi rugi, lagi merosot ya nggak, udahlah bodo amat lah. Akhirnya nyari tambahan untuk nutupin ini. Ya sudah terpaksa. Makanya kenapa dana cadangan dulu supaya suatu saat lagi butuh nggak mengganggu investasinya. Iya. Sip. Gitu. Gitu ya level people. Dan sepertinya sudah semua nih Pres. Sudah semua. Pertanyaannya ada lagi nggak? Masuk dulu ada nggak yang lain? Kayaknya sih enggak sih. Saya udah jawab semua, insya Allah ya. Ya. Mudah-mudahan level people apa yang ditanyakan sudah terjawab. Dan kalau level people masih ada pertanyaan, apakah itu konteksnya di pembahasan kita tentang keuangan finansial, walaupun kami bukan pakar finansial ya. Jadi anyway people, ini yang kami sampaikan ini bukan dari wah kami ini sudah punya ilmu tinggi tentang finansial. No. Ini pengalaman. Karena kami sudah pernah punya pengalaman dari terpuruk ruk gitu. Sampai ya pelan-pelan naik gitu. Jadi ini based on pengalaman. Dan level people, kalau misalnya level people punya pengalaman juga nih, pengen di-share, pengen dibagikan, boleh banget dikirim via email ke podcourse.id ya, podcourse.id@gmail.com. Nanti Pras tampilin di sini nih. Cara. Gitu ya. Oke ya, boleh banget di email ke podcourse.id@gmail.com atau bisa juga sangkutin di komentar ya. Oke, sip. Tidak ada lagi pertanyaannya dan terima kasih banyak level people. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Samsul Hatta dan Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.